Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisawa Mangku dari kelompok 8 ingin membahas tentang teori kritis. Yang pertama saya baca dulu pembukaannya. Diskusi yang kita bahas adalah teori kritis. Teori kritis kita bisa dibilang merupakan salah satu perspektif teoris HI yang paling sulit dibandingkan dengan perspektif-perspektif lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan amat jarangnya karya-karya mahasiswa yang memakai pendekatan teori ini. Alasan kenapa teori kritis cenderung dihindari di kalangan akademis di Indonesia barangkali karena perspektif ini cukup sulit dipahami. Berbeda dari teori-teori HI tradisional yang mendasarkan ide-ide politik atau konstruktivisme yang akar pemikirannya bisa dilacak pada teori-teori sosiologi. Teori kritis menuntut pemahaman filsafat yang cukup kuat. Filsafat yang menjadi fondasi pemikiran teori kritis adalah filsafat Marxisme yang kemudian berkembang menjadi mazhab Frankfurt atau Frankfurt School. Selanjutnya kita membaca pembahasan, yaitu akar pemikiran teori kritis. Memahami teori kritis mensyaratkan kita untuk terlebih dahulu memahami Marxisme. Hal ini dikarenakan teori kritis melanjutkan tradisi pemikiran Marxisme, namun dengan sejumlah besar perubahan yang cukup mendasar. Sebelum kemunculan teori kritis yang identik dengan mazhab Frankfurt, sebenarnya telah ada upaya merevisi pandangan Marxisme ortodoks yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya adalah sasaran kritik dari kelompok penganut revisionisme. Ini adalah tesis Marx bahwa kapitalis akan hancur karena kontradiksi internalnya dan digantikan oleh sistem sosialis. Menurut Marx, sistem kapitalisme menyimpan akses yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Usaha kaum kapitalis untuk memperbesar laba tertentu akan diiringi dengan usaha memperluas pasar. Seringkali hal ini menciptakan overproduksi, di mana komoditas membanjiri pasar sehingga secara otomatis akan menjadi penurunan harga sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Penurunan harga ini akan merugikan produsen sehingga konsekuensi paling buruk dari kondisi ini adalah produsen akan gulung tikar. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus menurun karena krisis yang menyebabkan banyaknya fenomena PHK. Ramalan Marx itu tidak sesuai dengan kenyataan. Edward Bernstein berpendapat bahwa alasan mengapa revolusi proletar tidak terjadi dikarenakan sistem kapitalisme mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bernstein menyerukan supaya kaum Marxis tidak lagi mengejar tujuan utopis atau revolusi proletar. Sebaliknya, yang diperlukan adalah reformasi untuk mencapai tatanan masyarakat yang demokratis, dalam arti bahwa hak-hak istimewa kelas atas harus dihapus. Semua warga negara berkedudukan setara di depan hukum dan tidak ada lagi kekuasaan kelas atas terhadap kelas bawah. Pandangan Bernstein ini terkenal dengan aliran demokrasi sosial yang cenderung berpandangan moderat namun realistis. Kontras dengan pandangan Marxisme ortodoks yang radikal dan utopis. Dalam bukunya yang berjudul The Precondition of Socialism, Bernstein menyatakan bahwa demokrasi adalah tujuan sekaligus cara di mana demokrasi adalah alat untuk mencapai tahap sosialisme sekaligus tujuan di mana sosialisme diwujudkan. Perkembangan teori kritis. Teori kritis semakin berkembang bersamaan dengan kapitalisme barat, dan pada ruang lingkup sosiologi dan filsafat dijadikan sebagai suatu alat bahan diskusi. Dalam mengkritisi asas sosial ekonomi di Amerika dan Eropa, teori kritis akan menjadi pisau yang sangat tajam dan memberikan banyak pengaruh. Amerika dan Eropa sendiri merupakan negara yang sedang dalam tahap kemajuan pada industrinya, yang ditumpu dengan dikonsistenkan oleh tradisional Horkheimer atau aliran positivisme. Modernisasi membawa perubahan besar dalam tatanan hidup lingkungan masyarakat Eropa yang begitu masif. Modernisasi juga merubah tatanan sosial dan aktivitas dalam interaksi manusia dalam segala bidang. Lahirnya masyarakat industri baru di Eropa termasuk Jerman
yang sangat kapitalistik, dipenuhi dengan praktik penindasan, dominasi, ketimpangan sosial ekonomi, dan merebaknya yang merebak layaknya penyakit sosial yang semakin mengendemik. Secara faktual, teori kritis berhadapan dengan situasi sosial yang ditandai dengan jurang antara negara miskin dan negara kaya. Kesadaran mengenai jati diri kesukuan, kebangsaan, dan kenegaraan secara khusus di dunia berkembang yang baru mendapatkan kemerdekaan, interaksi global, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai dampak. Teori kritis dapat disebut sebagai teori anti kemapanan. Teori ini lahir dari sistem yang tidak beres, atau disebut sebagai structural inequality di dalam suatu masyarakat, khususnya masyarakat barat di bawah sistem kapitalisme. Teori kritis mengkritik status quo dan berbagai bentuk penindasan yang ada dalam masyarakat. Teori kritis menyediakan perspektif dan alternatif kritis yang bersifat transformatif dan emansipatoris. Secara keilmuan, berbeda dengan disiplin akademis pada umumnya. Teori kritis berusaha memetakan relasi antara domain realitas sosial yang dipisahkan secara spesifik sebagaimana yang ada dalam teori positivisme. Pemikiran mazhab Frankfurt terletak pada konsep kritik. Istilah kritik bukan hanya sekedar usaha menemukan kelemahan atau mematahkan suatu argumen. Sebagaimana definisi yang selama ini kita pikirkan, kritik jauh lebih filosofis dari itu. Ada 4 elemen utama yang terkandung dalam konsep kritik, yaitu sebagai berikut. Pertama, pandangan bahwa realitas tidak bermakna tunggal melainkan bervariasi. Tergantung sudut pandang subjek, makna realitas sangat ditentukan oleh ideologi, budaya, konsep yang diyakini oleh subjek. Kedua, pemahaman terhadap realitas tidak bisa dilakukan dengan pola generalisasi, sebab akibat. Setiap pengetahuan bersifat historis dalam arti ia selalu merupakan produk dari kondisi sejarah tertentu. Artinya pengetahuan tidak bersifat bebas nilai, melainkan syarat nilai. Tiga, berusaha membongkar selubung ideologis dari suatu klaim atau pengetahuan. Hal ini dikarenakan setiap asumsi, klaim, argumen, teori, atau apapun namanya tidak lepas dari bias kepentingan pihak-pihak di baliknya. Keempat, berupaya mengintegrasikan antara dipakai sebagai panduan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Robert Cox, penganut teori kritis HI, menulis, "Theory is always for someone and for some purpose. All theories have a perspective. Perspective derived from a position in time and space. The world is seen from such standpoint definable in terms of nation or social class, of domination or subordination, or rising or declining power, of ascent of immobility, or of present crisis, of past experience, and of hope and expectation for the future." Dengan demikian, teori kritis bukanlah teori dalam pengertian tradisional sebagai suatu pernyataan sebab akibat yang menjelaskan fenomena, melainkan sebuah kritik ideologi yang mengharapkan munculnya manusia-manusia yang sadar akan penindasan sosial atas dirinya dan mau bergerak membebaskan diri. Menjadi hilang, sehingga manusia tak dapat melawan dominasi ekonomi yang ketat dan kaku tersebut. Analisis kritik dan bahwa segala sesuatu adalah hasil karya pengetahuan subjektif manusia yang otonom. Jadi tidak ada sesuatu yang ada pada dirinya, semua ditentukan oleh keaktifan pengetahuan subjektif. Karena itu, menurut mazhab Frankfurt, sejarah pun tidak perlu lagi berjalan secara determinis. Sebagaimana yang dikatakan Marx dan para teoritisi tradisional atau positivisme, sejarah harus dipahami secara kritis sebagai pengungkapan diri manusia secara rasional. Dalam pandangan teori sosial kritis, sistem relasi dan kategorisasi tersebut hanya berfungsi untuk menyembunyikan dan melestarikan praktek dominasi, penindasan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Dominasi dan kuatnya sistem kapitalistik mengakibatkan dimensi kultural atau kesadaran manusia, tetapi juga terhadap teori-teori tradisional seperti teori positivisme. Mengikuti Thijs Verbach yang ke-11 dari Marx dan Engels, teori kritis percaya bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mengangkat kesadaran manusia untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Sementara bagi teori positif, tujuan pengetahuan adalah perumusan hukum sosial.
Mengikuti Comte, mereka, kaum positivis, mengklaim bahwa pengetahuan atas hukum evolusioner ini memungkinkan aparatur negara mengatur masyarakat mengikuti jalan ke arah kematangan modernitas. Sekian penjelasan perkembangan teori kritis dari saya.